Bahkan jika di ahli akidah, al-khataya di sini as-saghair, yaitu dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena dosa besar labudda min taubah, mesti bertobat. Nah, kita coba lihat adakah penjelasan beliau seperti itu. Ammal kabair falabudda laha min taubah. Kalau dosanya korupsi mesti tobat, balikin duitnya dan dia ikrar bertobat. Ya. Kalau dia minum khamar sama, dia harus bertobat. Tobat itu ada ikrarnya. Aku bertobat, sadar dan tidak mau mengulangi lagi. Kalau besok terulangi lagi, nah itu lain cerita. Besok rahasia Allah, nggak usah dipikirkan. Nanti syaitan berkalam, nanti aja tobatnya. Ya. Nanti aja tobatnya, daripada kamu nanti tobat sembalado berulang-ulang. Nah, ini setan yang ngomong. Sayangnya setannya Ustadz melarang tobat sembalado, padahal tobat sembalado itu wajib, Pak. Kita kan nggak tahu masa depan. Yang penting hari ini, masa lalu kita tobatkan, besok urusan lain. Yang penting kita tidak berniat mengulangi maksiat. Itu yang disebut tobat. Jadi apa yang disebut tobat? Ikrar penyesalan dan berniat tidak mengulang. Mengenai esok terulang, nggak ada urusan kita. Itu urusan masa depan. Yang penting hari ini dan masa lalu dulu dibereskan. Ya, besok juga belum tentu hidup. Ya. Karena kematian itu misteri, kita nggak tahu, Bapak Ibu, makanya anggaplah kematian itu di depan mata, maka kita tobat setiap saat. Nah, maka Nabi SAW bertobat setiap harinya 100 kali, itu Nabi. Nah, berarti tobat itu nggak nunggu besok, ya. Dan salah satu menunya sholat ada Rabbighfirli warhamni, itu duduk antara dua sujud, itu duduk pertobatan. Maka walaupun mohon maaf sedikit saya berbeda dengan pengarang kitab, tapi bukan berbeda menentang beliau, sholat itu di dalamnya sudah ada tobat. Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Di hadis Imam Muslim diulang 3 kali, Rabbighfirli, Rabbighfirli, nggak dibaca yang lain. Maka itu sudah tobat. Tobat itu memohon minta ampun, dan gak mesti lafaznya wa atubu ilaik, cukup astaghfirullah. Nah, beberapa ulama membedakan istighfar dan tobat. Bagi saya, istighfar itu maknanya sekaligus tobat. Ya, istighfar itu maknanya sekaligus tobat. Tapi belum banyak ulama yang membedakan itu. Ya. Nah, inilah rahasianya kenapa dosa-dosa diampuni. Ya, dosa-dosa diampuni. Kalau orang mengikrarkan dosanya di dalam sholat, berarti dia sudah tobat di dalam sholatnya. Ya. Jadi kalau duduk antara dua sujud, jangan buru-buru. Sebut Rabbighfirli itu pelan-pelan dan diulang-ulang. Jadi kadang-kadang kami kalau sholat, saya tidak sampai baca sampai akhir. Rabbighfirlinya diulang-ulang, Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya. Kadang-kadang kita baru 3 kali, imamnya sudah sujud. Ya. Kadang-kadang kita baru nyampe warhamni, rahmati aku, imamnya sudah sujud. Ya. Karena saya baca Rabbighfirli itu betul-betul kita resapi, ya Allah ampuni hamba, gitu. Ya. Seorang hamba yang kenal Allah, maka dia minta ampun kepada Allah bukan hanya karena dosa zahir, tapi juga dosa batin. Batin kita ini nggak selalu bersih, maka ulang Rabbighfirli pertama dosa yang zahir, Rabbighfirli kedua dosa yang batin, Rabbighfirli ketiga dosa yang disadari dan tidak disadari, gitu ya. Nah, sayangnya pengajaran di sekolah-sekolah dan pesantren sebagian bacaan itu kaku, mesti segitu-gitu aja, Rabbighfirli waliwalidayya, Rabbighfirli warhamni wajibuni warzuqni, gitu ya. Padahal ada berbagai macam cara dalam sholat, dan itu semua ada dalam kitab sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan lainnya. As-salawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah wa Ramadan la Ramadan kafaratun lima bainahunna ma lam tukhshal kabair. Ya. Beliau memakai hadis riwayat Imam Tirmizi dan Muslim, salawat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, kafarah, menjadi penebus. Kafarah, apa arti kafarah? Penebus. Kafarat, kita sering nyebutnya kafarat. Antara dua waktu itu, antara misalnya kita tadi zuhur sampai nanti tadi subuh sampai ke zuhur, pasti ada maksiat hari ini, betul? Maksiat lisan kah, maksiat hati. Nah, nanti Allah hapus tanpa perlu bertobat. Nah, maka kalau yang dia ikrarkan, ya Allah ampuni aku dari dosa apa begitu, itu namanya tobat. Ya, dan kita berniat untuk tidak mengulangi kembali. Ya, malam tukhshal kabair, selama dia tidak melakukan dosa besar. Dosa besar mesti dengan ikrar taubat. Ya, mesti dengan ikrar taubat, ya.
Ini luar biasa nih, bocil-bocil juga ikut ya. Cuma si bocil itu main handphone. Ya nggak apa-apa ya, yang penting dia ikut ngaji, biar di alam bawah sadarnya ada pengajian. Saya dulu seperti itu. Saya kalau dulu ngaji sama bapak saya di bawah, habis itu saya tidur. Tapi saya tidur dalam memandang sang guru yang mengajar. Kita lihat ketiduran gitu. Yang gede aja ketiduran, nih baru tidur 1,5 jam soalnya. Alhamdulillah. Inna lillahi malakan. Ada sebuah hadis riwayat Imam Tabarani, hadisnya Hasan ya. Allah memiliki malaikat yunadi inda kulli salah, yang dia berseru dan dia berkalam setiap kali jam sholat. Berarti kalau 5 waktu 5 kali. Apa kata dia? Kata malaikat, ya bani Adam, wahai manusia, kumu ila niranikum allati awqattumuha fa'atfihuha. Bangunlah kalian, segera kalian datang kepada kesalahan-kesalahan api neraka yang kalian hidupkan, nyalakan, fa'atfihuha, lalu padamkanlah dia dengan salat. Ya. Jadi ini perkataan malaikat. Perkataan malaikat, kumu, berdirilah kamu ila niranikum, kepada nerakamu yang kamu telah nyalakan. Neraka di situ dosa. Ya. Nerakanya apa maksiat itu mulai terasa dengan gelisah. Maka tidak ada orang yang bermaksiat merasakan nyaman. Dia senang merasakan kenikmatan syahwat, tapi batin dia sebenarnya gelisah.